Bab 1726, Patriark. Bos, situasi keseluruhan lebih penting. Kehormatan dan aib hidup dan mati pribadi tidak ada apa-apanya dibandingkan masa depan klan kita. Penatua kedua menasihati. Bos, apa yang dikatakan saudara kedua itu benar sekali. Sang Dewi tidak boleh pergi. Tetua ketiga juga berdiri untuk mencegahnya. Tetua keempat mengambil tindakan secara langsung, menghalangi jalan Aiden dan Melissa dengan seberkas cahaya peri, berkata, kamu boleh pergi, tapi Dewi harus tetap di sini. Aiden menggelengkan kepalanya. Sebagai upaya terakhir, pedang Zixiao muncul lagi, dikelilingi oleh cahaya peri, dan dewa kekacauan bersinar. Aiden, hati-hati. Melissa memegang tangan Aiden dan mengungkapkan keprihatinannya. Aiden mengangguk dan berkata dengan tegas, aku akan membawamu keluar dari bidang bintang ini, dan tidak ada yang bisa membawamu pergi dariku. Empat tetua, aku tidak akan pergi bersamamu. Melissa juga berkata dengan tegas. Dewi, mohon utamakan situasi secara keseluruhan dan kesampingkan cinta di antara anak-anakmu. Penatua kedua menasihati. Tetua kedua, kamu tidak perlu mengatakan apapun. Kata Melissa langsung. Pada saat ini, sesepuh agung tiba-tiba muncul di tanah. Dia melirik ke arah ketiga tetua, lalu menghela nafas, saya memang gagal. Sudah menjadi tradisi keluarga kami untuk menepati janji. Tapi bos, teriak ketiga tetua. Anak kedua, anak ketiga, anak keempat, kalian bertiga tidak perlu berkata apa-apa. Tetua agung melirik ke arah Aiden dan melihat bahwa mata Aiden tegas, jadi dia berkata, anak ini memang luar biasa. Dia bisa mengalahkanku dengan satu pedang pada tahap awal keabadian sejati. Aku yakin. Sejak zaman kuno, klan Taeyan menghormati yang kuat dan menepati janji mereka. Saya dikalahkan hari ini dan saya yakin. Bos. Ketiga tetua masih tidak mau berkompromi. Karena itu, Dewi ada hubungannya dengan masa depan klan kita, bagaimana kita bisa menyerah seperti ini? Saya tidak setuju. Tetua kedua, tetua ketiga, dan tetua keempat juga sangat bertekad dan tidak ingin Aiden membawa pergi Melissa. Anak kedua, anak ketiga, anak keempat, apakah kamu tidak mendengarkan aku? Tetua agung itu memarahi dengan marah. Bos. Tetua kedua berargumen keras dan berkata, bukannya kami tidak ingin mendengarkan Anda, tetapi masalah ini tidak boleh sepele. Mendengus. Tetua agung merasa bahwa Yang Mulia telah dirusak, dan dia selalu dihormati di antara 6 tetua. Apa yang akan kamu lakukan jika aku bersikeras melakukan ini? Bos. Tetua ketiga turun tangan saat ini, kami telah menghormati Anda sejak lama, tetapi kami tidak dapat mendengarkan Anda mengenai masalah ini. Tepat sebelum Lao Hu dan Lao Liu mengirim putra dewa pergi, kami diam-diam memberitahu pemimpin klan, yang pasti sedang dalam perjalanan ke sini sekarang. Benar saja, begitu tetua ketiga selesai berbicara, ruangan berguncang, retakan muncul, dan seorang lelaki tua yang agung keluar. Ketika keempat tetua melihat lelaki tua ini, mereka berlutut dan berteriak dengan hormat ketua klan. Orang yang datang tidak lain adalah Chang Yue Zhenren, pemimpin klan Taeyan yang berhasil merebut mayat tersebut, namun bahkan keempat tetua tidak melihat sesuatu yang aneh. Chang Yue dengan anggun menyapu orang-orang yang hadir, dan kemudian matanya tertuju ke samping Melissa, berkata, kembalinya Dewi benar-benar merupakan berkah besar bagi klan kami. Pemimpin klan, bos ingin melepaskan Dewi. Tetua kedua berkata dengan hormat saat ini. Pemimpin klan. Melihat ini, Tetua Agung dengan cepat menjelaskan, bukannya aku ingin melepaskan Dewi itu, tapi Aiden dan aku sudah bicara sebelumnya, dan aku bersedia mengaku kalah. Klan Taeyan kami selalu menghormati yang kuat dan menepati janji kami sejak zaman kuno. Pemimpin klan. Oke, aku sudah tahu ini. Chang Yue melambaikan tangannya, memberi isyarat agar semua orang diam. Lalu dia menatap Aiden dengan mata menyala-nyala. Aiden merasa bersalah dan takut saat melihatnya. Patriark ini benar-benar menakutkan. Setidaknya dia sangat dekat dengan alam setengah langkah abadi. Aiden menghela nafas diam-diam, lalu diam-diam dia membuka mata gunturnya untuk mengamati pemimpin klan. Hah! Aiden menunjukkan keraguan. Di bawah pengamatan Eye of Thunder, dia menemukan bahwa Patriark klan Taeyan sebenarnya ditutupi sisi kemas, dan wajah lamanya saat ini bukanlah wujud aslinya. Aiden sangat terkejut. Pasalnya, wujud asli keempat tetua dan putra Tuhan tidak jauh berbeda dengan umat manusia, namun sangat berbeda dengan pemimpin klan Taeyan. Bukankah orang ini adalah pemimpin klan Taeyan? Ide ini muncul di benak Aiden. Namun, dia sendiri menyangkalnya. Jika orang ini bukan pemimpin klan, maka keempat tetua pasti sudah menyadarinya sejak lama. Apakah kamu yang ingin mengambil Dewi klanku? Chang Yue bertanya dengan anggun. Aiden mengangguk dan berkata, ya, harap dipahami, Bapak Bangsa. Lancang. Chang Yue berteriak dingin, dan paksaan yang menakutkan langsung menyelimuti Aiden. Subai tiba-tiba merasa seperti sedang membawa langit biru di punggungnya, dan tulang-tulang di sekujur tubuhnya bergerak. Untungnya, tubuh ilahi kekacauan bersinar tepat waktu dan menahan tekanan yang mengerikan ini. Hah! Chang Yue menunjukkan ekspresi terkejut, melihat ke arah Aiden yang tubuhnya bersinar, dan berkata dengan kaget, tubuh ilahi yang kekacauan. Aku tidak menyangka itu.
Saya benar-benar tidak menyangka seseorang benar-benar mengembangkan tubuh ilahi kekacauan. Chang Yue sangat terkejut, dan kemudian langsung melambaikan semburan cahaya peri ke arah Aiden. Aiden langsung terkejut, dia merasa cahaya peri ini mengandung kekuatan sihir yang tak terbatas. Pukulan ini cukup untuk membunuh biksu manapun di negeri dongeng sejati dalam sekejap. Dalam sekejap, Aiden memanggil klon kedua, dan tubuh Buddha teratai emas muncul, membanjiri langit dengan cahaya Buddha. Dia mengertakkan gigi dan mundur ratusan mil sebelum dia bisa mendapatkan kembali pijakannya, menatap patriark misterius itu dengan ketakutan yang masih ada. Tubuh ilahi kekacauan benar-benar sesuai dengan reputasinya. Mata kepala klan Taiyan bersinar dengan mata yang aneh, menatap Aiden dengan cermat. Pemimpin klanku bisa melepaskan dewi itu. Tiba-tiba, kepala Taiyan berkata dengan keras. Pemimpin klan, tidak. Tetua kedua, tetua ketiga, dan tetua keempat cemas dan berteriak dengan cepat. Kepala klan Taiyan memandang ketiga tetua dengan acuh tak acuh, dan ketiga tetua itu segera berhenti berbicara dan tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Kemudian, kepala klan Taiyan memandang Aiden dan berkata, tetapi kamu harus mengorbankan asal kekacauan dari tubuh ilahi kekacauan. Semua orang terkejut ketika mendengar ini, terutama Aiden. Dia tidak pernah menyangka bahwa pemimpin klan Taiyan yang misterius akan mengajukan syarat panggilan seperti itu. Aiden, jangan setuju. Melissa berteriak dengan cepat. Pemimpin klan, ini. Tetua yang hebat juga sedikit terkejut. Tubuh ilahi kekacauan adalah tubuh legendaris. Meskipun tidak terkalahkan, tubuh hegemonik surgawi sama sekali tidak kalah dengan itu. Dia tidak tahu mengapa pemimpin klan mengajukan kondisi seperti itu, sungguh tidak dapat dipercaya. Sang patriark berbalik dan menatap ke arah sesepuh agung dengan acuh tak acuh. Tetua agung itu tiba-tiba merasa seperti disambar petir, dadanya terasa sesak, dan dia memuntahkan seteguk darah. Tetua agung itu tampak pucat, tidak berkata apa-apa, dan memandang pemimpin klan dengan ngeri. Apakah kamu mendengar permintaanku dengan jelas? Kepala Taiyan memandang Aiden dan bertanya dengan dingin. Aiden merasa sedikit marah di dalam hatinya, dia selalu merasa ada yang tidak beres dengan pemimpin klan Taiyan. Namun hal tersebut belum dapat dipastikan saat ini, meskipun telah terlihat melalui Eye of Thunder bahwa tubuh sebenarnya dari pemimpin klan Taiyan adalah setengah manusia dan setengah binatang, yang sama sekali berbeda dari anggota klan Taiyan yang sebenarnya. Namun dia tidak bisa membeberkannya di depan umum karena dia tidak tahu banyak tentang ras Taiyan yang misterius ini. Bab 1727, bunuh sumbernya. Bahkan kenangan jauh di masa lalu tidak ada hubungannya dengan klan ilahi Taiyan. Aiden, kamu tidak boleh setuju. Melissa takut Aiden akan melakukannya untuknya, jadi dia setuju dan membujuknya lagi. Dewi, jangan katakan apapun. Kepala klan Taiyan melirik Melissa, dengan ekspresi kemarahan di alisnya, dan tekanan tak terlihat menyelimuti Melissa. Tiba-tiba lutut Melissa tertekuk, berkeringat deras, dan menendang-nendang dengan keras. Melihat ini, Aiden segera mengambil tindakan, dan cahaya peri terang tiba-tiba keluar dari tubuhnya, membantu Melissa menahan tekanan mengerikan ini. Lancang. Ketika keempat tetua melihat ini, mereka segera menjadi pembunuh dan menatap Aiden dengan marah. Kepala klan Taiyan mempunyai kekuasaan tertinggi atas seluruh klan Taiyan, bahkan jika kepala klan Taiyan ingin mengambil nyawa salah satu dari mereka. Keenam tetua akan mengabdikan dirinya tanpa ragu-ragu dan tidak akan pernah menolak sama sekali. Oleh karena itu, apa yang dilakukan Aiden barusan sama saja dengan tidak menghormati pemimpin klan Taiyan. Aiden mengabaikan kemarahan keempat tetua dan menunjukkan kekuatan penuhnya untuk memblokir tekanan dari kepala klan Taiyan. Mendengus. Klan ilahi Taiyan mendengus dingin, dan tekanannya langsung meningkat pesat. Ruang di sekitarnya bergetar, dan Aiden merasakan tekanan yang menakutkan dalam kegelapan. Tekanan ini melampaui lawan manapun yang pernah dia temui sebelumnya, dan dia bahkan secara samar-samar merasakan aura dewa abadi. Aiden terkejut. Di sela-sela bernapas, lututnya ditekuk, dan tulang-tulang di tubuhnya retak dan retak inci demi inci. Aiden mengatupkan giginya, dan tanah tempat dia berdiri langsung retak, dan sinar cahaya peri meledak. Aiden. Melissa berteriak prihatin, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Jangan datang ke sini. Aiden meletakkan tangannya di tanah, berusaha menahan diri untuk tidak berlutut, sambil berteriak pada Melissa. Pemaksaan yang mengerikan ini terlalu berlebihan. Jika tubuhnya tidak cukup kuat, jiwanya akan hancur. Ini jelas merupakan tekanan yang melebihi tingkat puncak dari keabadian sejati, dan ini mengandung kekuatan hukum yang menakutkan. Aiden tidak mau menyerah. Dia cukup curiga terhadap pemimpin klan Taiyan dan tahu bahwa pria ini mencoba mengintimidasinya. Mari kita lihat berapa lama kamu bisa bertahan. Kepala klan Taiyan mendengus lagi, dan auranya sedikit menguat lagi, bahkan hingga ekstrim. Kepala klan Taiyan dikelilingi oleh cahaya kuno, dan kekuatan sihir yang menakutkan mengamuk di sekelilingnya seperti angin kencang. Keempat tetua tidak dapat menahan tekanan dan dengan cepat mengambil tindakan untuk melindungi Melissa, lalu dengan cepat menjauh. Kamu ingin aku berlutut, itu mimpi bodoh. Darah mulai mengalir dari sudut mulut Aiden, dan tanah masih retak. Semua cahaya peri di tubuhnya hancur, dan ada rasa sakit yang menusuk di tubuhnya. Pada saat ini, tubuh ilahi kekacauan meledak dengan cahaya ilahi beraneka warna yang cemerlang.
Cahaya ilahi itu indah dan berkilauan dengan aura misterius dan sangat kuat. Subai tiba-tiba merasakan tekanan mengerikan itu berkurang. Dia berdiri dan meluruskan pinggangnya sedikit demi sedikit. Tekanan mengerikan dan cahaya ilahi yang keluar dari tubuh ilahi kekacauan bergesekan satu sama lain, memicu bola api yang berkobar. Adegan ini mengejutkan semua orang, dan pemimpin klan Taiyan juga menunjukkan ekspresi yang luar biasa. Tubuh ilahi kekacauan sungguh ajaib. Kepala Taiyan memuji. Mengatakan itu, pemimpin klan Taiyan menahan tekanannya dan memandang Aiden dengan tenang. Aiden memandang kepala Taiyan dengan marah. Setelah kejadian tadi, dia menjadi semakin curiga terhadap orang ini. Serahkan tubuh ilahi kekacauan, dan aku akan membiarkanmu dan Dewi pergi, dan menggunakan tubuh ilahi kekacauan untuk menggantikan tubuh hegemon Changtian yang diprediksi oleh klan kita. Meskipun para tetua sangat bingung mengapa kepala klan Taiyan memiliki pemikiran seperti itu. Tetapi pemimpin klan Taiyan sangat agung, sehingga mereka hanya bisa menebak-nebak di dalam hati dan tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Aiden, jangan setuju. Melissa berkata dengan keras. Melepaskan tubuh ilahi yang kekacauan berarti terputus dari asal-usulnya, dan dengan cara ini, seseorang dapat menjadi manusia biasa. Akibatnya, fondasi keabadian akan rusak, dan semua budidaya akan terputus. Melissa tidak ingin melihat hasil seperti itu terjadi pada Aiden. Aiden terdiam, bahkan jika dia bertarung sampai mati, dia tidak akan berhasil mengambil Melissa. Belum lagi kepala klan Taiyan yang misterius dan kuat, bahkan 6 tetua ditambah putra Dewa Taiyan sudah cukup untuk menekannya. Jika kamu benar-benar bisa menepati janjimu, aku bisa menyerahkan tubuh ilahi kekacauan. Aiden berpikir sejenak dan berkata dengan tenang. Aiden, tidak. Teriak Melissa sambil menarik tangan Aiden erat-erat. Berjanjilah padaku untuk tidak melakukan hal bodoh seperti itu. Menyerahkan tubuh ilahi kekacauan berarti sepenuhnya memotong asal-usul dan landasan jalan abadi. Aku tahu. Aiden mengangguk. Dia menatap Melissa, yang matanya sedikit merah, dan berkata, tapi untukmu, aku tidak menyesal. Tidak. Melissa berteriak, aku tidak ingin kamu menyerahkan semua ini demi aku tidak menginginkanmu. Melissa, hiduplah dengan baik. Senyuman pahit muncul di sudut mulut Aiden. Ini adalah pertama kalinya dia merasa sangat tidak berdaya, lalu dia mengangkat satu tangan dan seberkas cahaya peri memenjarakan Melissa. Lalu dia berjalan menuju pemimpin klan Taiyan dan berkata, ayo kita lakukan. Kepala klan Taiyan melirik Aiden, dengan senyuman sinis yang tak terlihat di bibirnya. Tian Qiong, pemimpin sebenarnya dari klan Taiyan, telah lama dibunuh olehnya dengan kekuatan magis tertingginya. Dia tinggal di alam rahasia kehampaan dan ditempa oleh kekuatan bintang setiap hari. Dan dia hanyalah orang gila yang mengejar kekuatan ekstrim, dan dia telah menjadi setengah manusia dan setengah binatang. Namanya Chang Yue, butuh waktu puluhan ribu tahun untuk secara bertahap mengikis patriark asli Tian Qiong. Dengan bantuan sosok misterius di belakangnya, dia mengembangkan sihir yang dapat memberinya penampilan dan aura unik. Bahkan jika Dewa Abadi datang, dia mungkin tidak dapat melihat kebenaran dengan jelas. Hanya Aiden Xiu yang memiliki mata guntur dan dapat melihat semua ilusi untuk mendeteksi petunjuk. Pada saat ini, Master Chang Yue sangat bangga. Melihat tubuh ilahi kekacauan dari jarak dekat, matanya tajam dan serakah. Memikirkan pria berbaju hitam di belakangnya, Chang Yue tidak bisa menahan diri untuk tidak bergidik. Bertahun-tahun yang lalu, dia masih seorang biksu kecil tak dikenal yang berjuang untuk menemukan kekuatan. Justru karena orang itulah saya menjadi kuat seperti sekarang ini. Dan semua yang dia lakukan sesuai dengan instruksi pria misterius berbaju hitam itu. Termasuk menyelinap ke klan ilahi Taiyan, mencari berbagai alasan untuk membunuh orang-orang klan ilahi Taiyan, menemukan putra dan dewi klan ilahi Taiyan, dan menipu orang-orang klan ilahi Taiyan melalui kebohongan besar. Kemudian, putra dan dewi Taiyan dimurnikan, dan setetes darah asli leluhur yang terkandung dalam tubuh putra dan dewi diekstraksi. Apa yang Chang Yue tidak duga adalah semuanya berjalan lancar. Dia tidak hanya berhasil menemukan putra dewa dan dewi, tetapi dia juga mengambil tubuh ilahi kekacauan secara gratis. Aiden, tidak. Melissa berteriak dan meronta, tapi tidak ada yang bisa diubah. Air mata mengalir dari matanya. Dia memahami Aiden, dan dia tahu lebih jelas apa arti memotong asal-usulnya bagi seorang biksu. Aiden tersenyum, dengan sedikit perubahan dan sedikit ketenangan dalam senyumannya. Bab 1728, menghapus asal-usulnya. Jangan khawatir, kita harus memulai dari awal lagi, selama jiwa kita tetap utuh. Aiden menghibur. Di kehidupan sebelumnya, Melissa kehilangan jiwanya dan roh aslinya binasa demi menyelamatkannya. Sekarang, untuk menyelamatkan pihak lain, dia memisahkan diri dari sumber kekacauan. Di mata Dewa Abadi Hao Tian, asal mula kekacauan semuanya salah. Selama hatinya tidak terkalahkan, semua ini bisa dipulihkan. Tidak mau. Tapi semuanya sudah pasti. Aiden dikelilingi oleh cahaya peri, dan tubuh ilahi kekacauan meledak dengan kecemerlangan yang cemerlang. Master Chang Yue berubah menjadi sepasang telapak tangan besar dan langsung menyelimuti Aiden, seolah kekuatan api akan melelehkannya. Aiden tidak melawan, dia memejamkan mata dan merasakan hal terpenting di tubuhnya ditarik sedikit demi sedikit. Tubuh ilahi kekacauan adalah tubuh yang paling kuat dan misterius di alam semesta.
Ia secara naluriah memancarkan kekuatan magis dan misterius untuk menolak penarikan guru Chang Yue. Ekspresi bangga muncul di wajah Chang Yue, cahaya terang di tangannya menjadi semakin kuat, dan dia secara bertahap mengangkat Aiden dari tanah. Jejak hukum keabadian diekstraksi dari tubuh Aiden. Itu adalah dasar keabadian dan asal mula yang mendefinisikan alam manusia dan alam abadi. Untuk mendapatkan tubuh Dewa Aiden yang kacau, asal mula keabadiannya harus diekstraksi sepenuhnya terlebih dahulu. Begitu asal muasal keabadian hilang, berarti beku tersebut akan dibawa kembali ke wujud aslinya dan menjadi manusia biasa. Sinar cahaya peri mendidih, dan dia secara naluriah menolak hisapan super yang datang dari Master Chang Yue. Tubuh ilahi kekacauan begitu kuat hingga mampu menahan kekuatanku. Tuan Chang Yue berkata dengan ekspresi terharu. Saat dia berbicara, gerakan tangannya semakin intensif, dan cahaya kuno bersinar terang, memaksa asal mula jalan abadi retak sedikit demi sedikit. Aiden merasa mana miliknya dengan cepat terkuras habis, dan wilayah kekuasaannya juga menurun. Dia ingin melawan, tapi menahannya. Saat jejak asal mula keabadian itu secara bertahap diekstraksi, disempurnakan, dan kemudian diserap sedikit demi sedikit oleh guru Chang Yue. Master Chang Yue selalu memiliki senyuman di wajahnya, yang membuat keenam tetua dan putra Dewa Taiyan yang datang merasa bingung. Dalam kesan mereka, Patriark Taiyan adalah orang yang agung dan sakral, dan tidak akan pernah menunjukkan terlalu banyak kegembiraan atas hal-hal sepele. Aiden merasa hidupnya juga terkuras habis. Perasaan ini seperti terpotong oleh pedang waktu dan sebagian besar masa hidupnya diambil. Orang-orang kuat di tingkat keabadian memiliki kehidupan yang kekal, dan meskipun alam manusia memiliki umur yang panjang, mereka tidak seberapa dibandingkan dengan makhluk abadi. Rambut Aiden berangsur-angsur menjadi pucat, dan berbagai cahaya bersinar di seluruh tubuhnya yang kuat. Cahaya bintang melintas, dan kekuatan bulan berangsur-angsur runtuh. Kamu benar-benar membuatku melihatmu. Tuan Chang Yue merasa lebih ketakutan. Saat tubuh abadi Aiden secara bertahap disempurnakan, Master Chang Yue terkejut menemukan bahwa tubuh Dewa Aiden yang kacau sebenarnya adalah perpaduan dan penempaan dari beberapa fisik langka. Situasi ini belum pernah terjadi sebelumnya. Aiden tidak berkata apa-apa selama seluruh proses, menutup matanya dan merasakan hilangnya fungsi kehidupan. Seiring berjalannya waktu, proses mengekstraksi sumber dan menyempurnakan yayasan abadi ini berlangsung sekitar setengah jam. Setengah jam kemudian, Tuan Chang Yue menjadi tenang dan mengangguk puas. Dan Aiden terjatuh begitu saja. Saat ini, dia tidak berbeda dari orang biasa. Subai. Melissa segera berlari dan memeluk Aiden erat-erat, air mata mengalir di wajahnya. Saya baik-baik saja. Aiden agak lemah saat ini, dan dia memandang Melissa dengan bibir sedikit pucat. Tubuh ilahi kekacauan telah sepenuhnya lenyap, asal mula jalan abadi telah disempurnakan, dan semua kekuatan sihirnya telah habis, membuatnya tidak berbeda dari orang biasa. Bahkan saat ini, dia tidak selemah orang biasa. Ayo pergi. Aiden berkata dengan ringan. Melissa mengangguk, menyeka air matanya, dan mendukung Aiden untuk pergi. Pada saat ini, keenam tetua dan putra Dewa Taiyan sedang menonton tanpa daya tanpa berkata apa-apa. Tuan Chang Yue tidak mengatakan apapun, jadi sulit bagi mereka untuk mengatakan apapun. Tunggu sebentar. Pada saat ini, Tuan Chang Yue tiba-tiba berteriak. Aiden dan Melissa berhenti. Aiden menatap Tuan Chang Yue yang sangat berbahaya dan bertanya, apalagi yang harus dilakukan pemimpin klan. Tuan Chang Yue mencibir, kamu telah menjadi manusia dan bisa pergi sendiri, tetapi Dewi harus tetap di sini. Apa? Ketika Aiden mendengar ini, dia langsung berkata dengan marah, apa yang dimaksud oleh Bapak Bangsa dengan ini? Sang Dewi tetap di sini. Tuan Chang Yue berkata lagi. Wajah Aiden muram dan jelek. Yang disebut sebagai pemimpin klan Taiyan ini benar-benar kebalikan dari rumor orang-orang klan Taiyan yang percaya pada janji mereka dan takut pada yang kuat. Asal-usul orang ini sangat menarik, tetapi saat ini, asal-muasal keabadian telah dimurnikan, dan tubuh dewa yang kacau telah dilucuti. Dia bahkan tidak sebaik manusia biasa, dan kecil kemungkinannya dia bisa menandingi Master Chang Yue. Bahkan satu nafas pihak lain bisa membuatnya mati ribuan kali. Percayalah pada apa yang kamu katakan. Aiden berkata dengan dingin, apakah Patriark Klan Ilahi Taiyan yang terkenal di dunia itu penjahat? Begitu kata-kata ini keluar, keenam tetua dan putra Dewa Taiyan juga tidak bisa berkata-kata. Mereka tidak tahu mengapa sang Patriark bertindak seperti ini. Lancang. Putra Dewa Taiyan berkata dengan marah, Aiden, jika kamu berani berbicara kasar kepada pemimpin klan kami lagi, jangan salahkan kami karena kejam. Haha. Aiden tertawa terbahak-bahak, sia-sia kamu berani menyebut dirimu klan Ilahi Taiyan, kamu adalah penjahat yang sangat hina, tidak tahu malu, dan tidak jujur. Aiden, berhenti bicara omong kosong. Tetua Agung merasa bersalah saat ini. Meskipun dia sepertinya sedang memarahi Aiden, nyatanya dia tidak memiliki kepercayaan pada hatinya. Di zaman kuno, saya, klan Taiyan, mengikuti orang yang paling berkuasa di surga dan berperang ke segala arah. Saya memperoleh reputasi yang hebat hanya setelah mencapai prestasi besar di semua dunia. Bagaimana saya bisa menjadi tidak jujur dan hina seperti Anda dikatakan? Ya. Aiden bertanya balik, kalau begitu,
Tetua Agung, mengapa Anda tidak memberitahu saya, apa maksud Anda sekarang? Aku dan kamu sudah bertaruh. Kalau aku mengalahkanmu dengan satu pedang, kamu boleh membiarkan aku dan Melissa pergi. Apa hasilnya? Dan baru saja aku membuat perjanjian dengan kalian para pemimpin klan. Jika aku dengan sukarela menyerahkan tubuh ilahi kekacauan dan melepaskan asal-usul jalan abadi, maka aku bisa meninggalkan Melissa. Bagaimana sekarang? Keenam tetua dan Taiyan Senzi, yang dimarahi oleh Aiden, memasang ekspresi muram di wajah mereka dan tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Anda tidak memenuhi syarat untuk menegosiasikan persyaratan dengan kami. Tuan Chang Yue mencibir dan menatap Aiden dengan dingin. Hanya dengan tatapan sederhana, Aiden hampir jatuh ke dalamnya. Saat ini, dia bahkan tidak sebaik orang biasa. Pemimpin klan. Keenam tetua dan putra Dewa Taiyan merasa bahwa tindakan ini tidak pantas, dan mereka semua mulai berteriak. Kamu tidak perlu bicara lebih banyak. Tuan Chang Yue berpura-pura tidak takut dan menegur dengan benar, apa yang saya lakukan hanya untuk masa depan klan kita. Setelah putra dewa bergabung dengan garis keturunan Dewi, tubuh hegemon Changtian pertama dalam sejarah klan kita akan lahir. Namun, tubuh dewa kekacauan ini tidak berada di bawah tubuh hegemon Changtian, dan sekarang telah ditangkap oleh saya. Dengan cara ini, klan Taiyan kita tidak hanya akan melahirkan tubuh tiran surgawi, tetapi juga tubuh ilahi kekacauan. Melihat alam semesta yang luas, kekuatan apa lagi yang bisa bersaing dengan klan kita? Semua orang tercengang ketika mendengar ini. Mereka tidak pernah menyangka bahwa pemimpin klan memiliki ide ini. Meskipun langkah ini memang dapat membawa kekuatan klan ilahi Taiyan ke tingkat yang lebih tinggi, bagaimanapun juga, tubuh tiran surgawi adalah fisik nomor satu di semua dunia, dan ada rumor bahwa tubuh ilahi kekacauan tidak kalah dengan tubuh tiran. Sama sekali. Bab 1729, hancurkan lalu berdiri. Bahkan ada beberapa legenda kuno bahwa tubuh dewa dan tubuh tuan adalah musuh lama. Sekarang melalui operasi Patriark, meskipun klan Dewa Taiyan lebih rendah dalam hal jumlah orang, mereka jauh melampaui semua ras di alam semesta dalam hal kualitas. Saya ingin bertanya, ras manakah di dunia luas yang melahirkan tubuh tiran surgawi dan tubuh ilahi kekacauan pada saat yang bersamaan? Salah satu dari dua fisik ini pasti akan menjadi fisik tiada taraf yang mengejutkan dunia. Namun, perilaku kepala klan Taiyan memang tercela, dan keenam tetua serta putra Dewa Taiyan sangat tidak puas. Pemimpin klan. Tetua Agung mengerahkan keberaniannya dan berkata, jika kita melakukan ini, apa bedanya kita dengan para pencuri di alam semesta? Saya pikir klan Taiyan kita memiliki masa lalu yang gemilang. Jika kita menggunakan metode ini sekarang, bukankah kita akan mempermalukan nenek moyang kita? Lancang. Wajah Tuan Chang Yue menjadi gelap, dan tekanan mengerikan menyelimuti sesepuh agung itu. Tetua Agung tiba-tiba merasa seperti dia berkeringat deras, langit di atas kepalanya berwarna biru, dan napasnya menjadi sulit. Apakah kamu mempertanyakan keputusan pemimpin klanku? Tuan Chang Yue mendengus dingin. Jangan berani. Tetua Agung buru-buru menjelaskan, namun, jika praktik seperti itu disebarkan, itu akan sangat memalukan. Pengadilan kematian. Wajah Tuan Chang Yue menjadi gelap, dan niat membunuhnya berlangsung sesaat, membuat orang gemetar ketakutan. Pemimpin klan. Pada saat ini, 5 tetua yang tersisa dan putra Dewa Taiyan bergegas maju untuk mencegahnya. Pemimpin klan, tetua agung itu hanya impulsif dan demi reputasi klan kita. Mohon maafkan dia. Beberapa tetua mencoba menghalangi Tuan Chang Yue sambil menarik kembali tetua agung itu. Ini tidak akan terjadi lagi. Tuan Chang Yue mendengus dingin. Lalu matanya berkedip dan dia melirik ke arah Melissa. Dengan lambaian satu tangan, seberkas cahaya peri menyapu Melissa. Qian Yu. Aiden meraung dengan marah. Dia benar-benar lupa bahwa asal mula keabadiannya telah dimurnikan dan tubuh dewanya yang kacau telah dilucuti. Dia sama sekali tidak bisa mendekati Master Chang Yue. Bahkan hembusan nafas dari Master Chang Yue saja sudah cukup untuk menghancurkan Aiden secara fisik dan mental. Aiden, jangan datang ke sini, jangan pernah. Teriak Melissa. Aiden mengertakkan gigi, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Bahkan jika dia berada di puncak kultivasinya, dia bukanlah tandingan orang ini. Aku akan bertarung denganmu sampai mati. Mata Aiden memerah. Beraninya seekor semut menentang surga. Tuan Chang Yue sangat menghina. Dia hanya membutuhkan satu nafas untuk mengubah Aiden sepenuhnya menjadi debu kosmik. Aiden berdiri dari tanah dengan susah payah dan bergegas menuju Melissa dengan putus asa, tapi begitu dia berdiri, dia dihentikan oleh kekuatan tak terlihat dan jatuh. Berulang kali, Aiden menderita luka di kepala dan pertumpahan darah. Setelah kehilangan tubuh dewa yang kacau, dia berubah menjadi tubuh fana. Rasa sakit karena jarak tidak membuatnya bergeming, tapi membuatnya semakin terjaga. Guru Chang Yue bahkan tidak melihatnya, tetapi melirik putra ilahi Taiyan di sampingnya, dan berkata, putra Tuhan dan Dewi akan pergi ke kuil bersamaku. Qian Yu. Dia bergegas menuju pemimpin klan Taiyan yang hendak pergi, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Bagaimana dia bisa membiarkan Melissa pergi seperti ini? Aku tidak akan kemana-mana, aku ingin bersama Aiden. Teriak Melissa. Mendengus. Guru Chang Yue menegur, sebagai dewi klan kita, dengan setetes darah asli nenek moyang kita mengalir di tubuhnya, dia terjerat dalam urusan anak-anaknya.
Jika kamu tidak mengikuti aturan klan dan bergabung dengan Putra Dewa, aku akan segera membunuh Aiden, menghancurkan tubuh dan jiwanya sepenuhnya, dan memotong semua pikiranmu. Pemimpin klan. Tetua Agung tidak tahan lagi dan langsung melompat keluar, menghalangi jalan Aiden. Kamu benar-benar tidak boleh melakukannya. Kami sudah merusak kepercayaan kami, namun kami masih ingin membunuhmu. Ini terlalu tidak masuk akal. Pada saat ini, Tetua Agung mengabaikan otoritas Bapa Bangsa dan melangkah maju. Dia awalnya adalah seorang kekasih, atau dengan kata lain, anggota klan Taiyan semuanya adalah kekasih berdarah panas, dan mereka tidak memiliki banyak konspirasi. Serangkaian tindakan sang patriark memang bertentangan dengan keadaan normal, membuat semua orang bingung. Tetua Agung, seperti beberapa tetua lainnya, mengagumi kekuatan Aiden. Aku sudah merasa bersalah pada Aiden. Jika nyawa Aiden tidak bisa diselamatkan kali ini, itu akan sangat bertentangan dengan harga diri klan Taiyan yang selama ini mereka anut. Apakah kamu akan melanggar perintah pemimpin klanku? Tuan Chang Yue membenci orang-orang Taiyan ini dari lubuk hatinya, tapi dia tidak bisa menunjukkannya secara langsung. Menurutnya, klan ilahi Taiyan memiliki bakat luar biasa, terutama pencapaian mereka dalam hukum ruang angkasa, yang hanya dapat ditandingi oleh sedikit orang. Namun meski memiliki bakat yang bagus, kelompok orang Taiyan ini keras kepala, terjebak dalam aturan, dan tidak tahu bagaimana beradaptasi. Saat dia berbicara, aura Chang Yue menguat dan berkembang tanpa syarat. Bumi di sekitarnya retak dan kehampaan runtuh. 6 tetua dan putra Dewa Taiyan semuanya merasakan niat membunuh tersebut. Aiden menjadi manusia fana saat ini. Dia tidak dapat menahan kekuatan puncak keabadian sejati. Tubuhnya hancur dengan cepat. Jiwa lemah di tubuhnya sepertinya hancur kapan saja. Buku kuno yang tidak lengkap bergetar, seolah-olah itu adalah kekuatan misterius. Kedua, ketiga, keempat, kelima, dan keenam, cepat lindungi Aiden. Tulang tetua agung itu patah dan dia mengertakkan gigi. Kami merasa malu dengan orang ini dan harus menyelamatkan nyawanya. Berhenti. Melissa tiba-tiba berteriak. Jika kamu tidak berhenti, aku akan bunuh diri di tempat. Melissa mengancam. Pemimpin klan. Melihat Melissa seperti ini, keenam tetua dan putra Tuhan mengerutkan kening dan berkata, Ketua klan, mohon belas kasihan dan ampuni nyawa Aiden. Tuan Chang Yue penuh dengan niat membunuh. Dia menatap dengan dingin ke arah sekelompok tetua yang berlutut di tanah, lalu mendengus dingin dan menenangkan diri. Kemudian, Master Chang Yue tiba-tiba berubah menjadi cahaya kuno dan bergegas ke langit, menyapu Melissa dan menghilang. Qian Yu. Suara Aiden serak. Tetapi pada saat ini, dia bahkan tidak bisa terbang di udara, dan dia terjatuh ke tanah tanpa daya. Tinggalkan bidang bintang ini dengan cepat. Tetua Agung menghela nafas dan memandang Aiden dengan perasaan bersalah. Aiden tidak bisa berkata-kata, dia tidak bisa menyalahkan Tetua Agung, dia juga tidak bisa menyalahkan Tuan Chang Yue. Dia berjalan tanpa tujuan di tanah yang luas, dan benua kuno yang tak berujung melayang di angkasa luar alam semesta. Jika Anda adalah orang biasa, Anda tidak akan pernah bisa keluar dari salah satu tempat ini seumur hidup Anda. Aku akan mengirimmu pergi. Tetua Agung itu menghela nafas. Tidak perlu. Aiden berkata dengan ringan, jika kamu merasa bersalah, bawa aku mencari Melissa. Mengapa? Tetua Agung menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu tidak perlu khawatir. Setidaknya menurut aturan klan kita, Dewi tidak dapat digabungkan dengan putra dewa sebelum dia mencapai tingkat keabadian sejati, jadi. Begitu Tetua Agung mengatakan ini, Aiden terdiam sejenak. Suruh aku pergi dari sini, aku ingin kembali ke wilayah bintang Changlan. Dia harus hancur dan kemudian berdiri. Wilayah bintang Pangu, di area terlarang kuil klan Taiyan yang misterius dan megah. Melissa dipenjara di luar area terlarang, dan putra ilahi Taiyan juga berdiri di samping tanpa mengeluarkan suara. Di area terlarang, Master Chang Yue segera menemukan kembali tubuh aslinya yang terdiri dari setengah manusia dan setengah binatang, dan tubuhnya ditutupi sisik emas. Bab 1730, Konspirasi berhasil. Seluruh tubuhnya bermandikan cahaya kuno, dan cahaya ilahi 5 warna samar-samar terbang keluar dari tubuhnya. Cahaya ilahi 5 warna memancarkan aura megah dan misterius, yang merupakan asal mula tubuh ilahi kekacauan. Setelah Aiden menyerah atas inisiatifnya sendiri, asal-muasal tubuh dewa yang kacau ini direbut olehnya menggunakan cara yang mencapai surga. Dapat dikatakan bahwa saat ini, selama Zenren Chang Yue menelan dan memurnikan asal-usul ini, dia akan mampu melahirkan tubuh dewa yang benar-benar kacau. Master Chang Yue tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya. Dia tidak hanya menyelesaikan tugas master di belakang layar, tetapi dia juga memperoleh tubuh ilahi kekacauan karena suatu kesalahan. Dia menghentakkan kakinya, dan dudukan tulang yang terbuat dari tulang di belakangnya retak. Itu terbuka. Saat berikutnya, peta langit berbintang kosmik muncul, dan kepala klan Taiyan yang sebenarnya, Tian Xiong, terkunci di dalamnya. Orang tua di langit, kue kakak. Master Chang Yue menunjukkan senyuman bangga, dan seluruh tubuhnya bermandikan cahaya ilahi, yang sungguh aneh. Aku tidak hanya mendapatkan putra dan dewi klan Taiyan, tapi aku juga mendapatkan tubuh dewa kekacauan, hahaha. Chang Yue. Setelah mendengar ini, Tian Qiong meraung lagi, dan seluruh tubuhnya memancarkan cahaya ilahi yang terang.
Dia berjuang keras, tetapi tali besi yang melintasi tulang kecapinya dan menghubungkan bintang-bintang di langit diukir dengan tanda. Selama langit bergerak, rune akan menyerap kekuatan bintang dengan sendirinya, lalu memancarkan cahaya yang kuat, mencekiknya, dan menarik guntur dan kilat yang menakutkan, membasuh tubuhnya siang dan malam. Kamu tidak akan berhasil. Langit menderu. Ya. Tuan Chang Yue sangat bangga dan berkata, saya lupa memberi tahu Anda. Setelah bertahun-tahun, klan Taeyan Anda hanya memiliki kurang dari 10 anggota darah yang tersisa. Hahaha. Anda. Langit bergemuruh karena amarah dan niat membunuh. Aku akan memotongmu menjadi beberapa bagian dan menekan semangatmu selamanya. Klan Taeyan pernah memiliki masa lalu yang gemilang. Mereka mengikuti orang kuat untuk menaklukkan semua alam bertahun-tahun yang lalu, menaklukkan alam semesta dan meninggalkan legenda yang tak ada habisnya. Namun dalam pertempuran itu, orang kuat tak terkalahkan yang diikuti oleh klan Taeyan sayangnya diplot untuk melawan, dan akhirnya klan Taeyan ditindas dengan kejam. Semua anggota klan menderita korban yang tak terhitung jumlahnya dan melalui banyak kesulitan dan bahaya sebelum mereka datang ke dunia besar ini dan tidak aktif di wilayah bintang Pangu dengan sikap rendah hati. Bisa dibilang klan Taeyan sudah sangat langka saat ini, ditambah dengan pembunuhan rahasia Chang Yue selama 10.000 tahun terakhir. Mungkin, klan Taeyan akan benar-benar hancur. Sebagai patriark sejati, bagaimana mungkin Tian Xiong tidak marah? Orang tua, saya menyarankan Anda untuk berhenti meronta. Chang Yue tampak percaya diri dan berkata, saya telah memurnikan Anda selama 4.900 tahun. Dalam 100 tahun lagi, saya dapat membunuh Anda sepenuhnya dan jiwa Anda akan binasa selamanya. Chang Yue, kamu dan orang-orang di belakangmu tidak akan pernah berhasil. Tian Xiong meraung dan berkata, Tuan Abadi Hao Tian tidak akan jatuh begitu saja. Dia harus kembali lagi, memimpin klan kita untuk menaklukkan semua alam, dan mengembalikan kejayaan masa lalu. Orang tua, apakah kamu masih bermimpi tentang mimpi musim semi dan musim gugurmu? Chang Yue sangat menghina dan berkata, jadi bagaimana jika Hao Tian kembali? Tuanku mengambil bagian dalam penciptaan dan dapat menciptakan serta menghancurkan dunia hanya dengan satu pikiran, dan banyak sebab dan akibat yang tidak dapat dibebankan padanya. Karena itu, Chang Yue menghilang langsung ke langit berbintang, menutup pintu keluar, dan sampai ke area terlarang. Dia melambaikan tangannya, dan sebuah lubang terbuka di area terlarang, lalu dia memerintahkan, anak Tuhan, Dewi, masuk. Taeyan Senzi tertegun sejenak, namun tetap berjalan masuk, sementara Melissa berdiri di sana tanpa bergerak, namun tak lama kemudian sebuah kekuatan misterius menariknya masuk. Saya telah bertemu dengan pemimpin klan, kata putra Dewa Taeyan dengan hormat. Chang Yue mengangguk dan berkata, di era ini, menurut ramalan kuno, kekacauan terbesar dalam sejarah akan terjadi di surga. Gejolak ini akan menyebar ke seluruh langit dan seluruh alam, dan tidak ada ras yang kebal. Klan Taeyan kami secara alami tidak kebal. Oleh karena itu, putra para dewa dan dewi memikul masa depan klan kita, dan kita perlu menggabungkan garis keturunan kita sesegera mungkin untuk melahirkan fisik terkuat di seluruh dunia yang diprediksi oleh klan kita, tubuh tiran surgawi. Semuanya tergantung pada perintah patriark. Taeyan Senzi mengangguk. Saya tidak akan setuju, meskipun tubuh dan jiwa saya hancur. Sikap Melissa sangat tegas, dia menutup matanya dan bersiap untuk mati. Mendengus. Chang Yue mendengus dingin dan berkata, masalah ini bukan salahmu. Anak Tuhan. Di sini, tolong beri aku perintah pemimpin klan. Chang Yue memandangi kuil megah di luar area terlarang dan berkata, menurut tradisi klan kami, Dewi harus memasuki alam keabadian sebelum dia dapat bergabung denganmu. Sekarang sang Dewi hanya berada di tahap tengah transformasi ketuhanan di alam manusia. Oleh karena itu, saya memerintahkan Anda untuk pergi ke dunia kuno Xuan Huang untuk mengalami 100 tahun bersama sang Dewi. Dunia kuno Xuan Huang adalah dunia tertinggi yang hampir hancur. Bertahun-tahun yang lalu, dunia kuno Xuan Huang bahkan menjadi pusat dunia. Tingkat kemakmurannya bahkan melebihi dunia ini, dan banyak orang berkuasa berasal dari dunia kuno Xuan Huang. Dahulu kala, ada pertempuran antara dewa, dan dewa yang menakutkan mengambil tindakan. Kekuatan sihir yang sangat besar telah mempengaruhi semua dunia, di antaranya dunia kuno Xuan Huang yang paling banyak mengalami perang. Dunia sebesar itu hampir hancur total, dan tanda Tianxin di dunia itu sepenuhnya diambil oleh orang kuat yang tak terkalahkan. Akibatnya, dunia kuno Xuan Huang saat ini telah menjadi gurun. Meskipun luas dan tidak terbatas, namun telah kehilangan vitalitas aslinya dan penuh dengan segala macam keanehan dan hal-hal yang tidak menyenangkan. Selama berabad-abad, banyak sekte super dan keluarga bangsawan kuno, untuk meningkatkan kekuatan generasi muda, akan membuka ruang yang luas, menemukan penghalang yang menghubungkan dunia kuno Xuan Huang, dan kemudian mengirim anak-anak mereka untuk mengalaminya. Nenek moyang klan Taeyan pernah meninggalkan prestasi gemilang dan legenda tak berujung di dunia kuno Xuan Huang. Perjalanan waktu di sana benar-benar berbeda dengan di dunia ini. Karena tidak ada tanda Tianxin, aturan di dunia itu sangat membingungkan dan tidak dapat mengakomodasi keberadaan makhluk tingkat keabadian sejati. Oleh karena itu, bagi para biksu dari semua alam, alam kuno Xuan Huang memang merupakan tempat yang ideal untuk pelatihan. Aku tidak akan kemana-mana, aku lebih baik mati. Nada bicara Melissa tetap tegas. Mengapa?
Putra Dewa Taiyan mencoba membujuknya, Dewi, mengapa kamu begitu gigih? Baiklah. Tuan Chang Yue tiba-tiba meledak dengan energi, dan kekuatan sihir yang menakutkan mengguncang segala sesuatu di sekitarnya. Kemudian seberkas cahaya peri menyapu Melissa dan bergegas menuju alam semesta yang luas, merobek lubang besar di alam semesta. Udara ungu memenuhi udara, dan lapisan film yang menjulang muncul, memancarkan kekuatan luar biasa. Itu adalah penghalang dunia, tetapi penghalang dunia di alam kuno Xuan Huang telah lama bobrok setelah Perang Dewa Abadi, dan banyak lubang luar angkasa telah muncul. Oleh karena itu, hanya mereka yang berada di puncak keabadian sejati yang dapat menggunakan kekuatan sihir mereka untuk secara paksa merobek lubang spasial ini dan mengirim biksu tingkat rendah melewatinya. Melissa sangat tidak mau dan berjuang mati-matian, tapi dia tidak bisa mengubah apapun. Dia menyaksikan tanpa daya saat tubuhnya menjadi transparan sedikit demi sedikit, diselimuti oleh kekuatan yang sangat kuat, dia melewati lubang di penghalang dunia ungu dan mencapai dunia lain yang hancur. Bersambung.